Bapak Ibu penguji UKIN tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Yupita Anita Sari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 LPTK UIN Salatiga tahun 2022. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja di kelas 11 AKL 3 di SMK Negeri 4 Klaten dengan materi tata cara penyelenggaraan jenazah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Semoga dengan doa yang kita panjatkan, kita diberi kemudahan dalam menuntut ilmu ya. Amin. Sebelum saya absen, coba cek dulu kebersihannya. Lihat samping kanan kirinya sudah bersih belum. Kalau ada kotoran diambil ya. Kebersihan adalah sebagian daripada betul sekali. Sudah bersih semuanya? Terima kasih. Kita lanjutkan untuk saya absen dulu ya. Mbak Aprilia Trihadayani, Mbak Ardita Hadir, Bu. Mbak Yusi Hadir, Bu. ya. Jadi hadir semuanya ya. Ya, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan melihat dulu sebuah video motivasi ya. Ya, Bu. Supaya nanti kita lebih semangat lagi dalam belajar. Kita lihat bersama-sama ya. Ya, Bu. Rahim, tunggu sana. Lihat videonya ya. Perhatikan baik-baik. Rahim. Rahim, makan kau dulu lah. Buru-buru Pak, terlambat kajian. Rahim, makan kau dulu nak. Dede, bapak ini anak sudah capek-capek bapak. Selamat datang, kalian adalah siswa-siswi terbaik, siswa-siswi pilihan di sekolah kalian masing-masing untuk mengikuti tes psikologi calon penerima beasiswa. Teringatku hadirmu bunda, janganku dikecilkan. Kamu kecil-kecilan, usahakan jangan seperti ini, pakaian sana dikasih masuk. Kenapa sih mak? Kan saya itu sama juga. Jangan dulu sih gayaku. Bukan begitu, mama melihat baik, ayah jadi baik, seperti ini. Kita minta main sekali kita urus sih. Bapak. Oke, makan itu mak. Yang boleh dimakan daging. Ini siapa kata dokter? Darah tinggi ki. Kolesterol juga. Sedikit dia namanya kurang sekolah. Ini mama pernah tahu kan beneran. Demi kebaikan saya tidak boleh makan ini. Sampai ke pulang ujian kita tidak boleh makan ini. Ampunkanlah dosaku. Apakah bergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh, tak ada tempatku mengaduh. Tangisku dalam sendiri. Mak, Mama tak ada
ampunkanlah dosaku. Ya, udah melihat semuanya? Sudah, sampai pada terharu ya. Coba salah satu disampaikan apa yang tadi dilihatnya. Ya, saya Umi, silakan. Seorang anak yang berangkat ujian, tetapi saat ujian berlangsung meninggalkan ujian karena mengingat kesalahannya kepada ibunya. Iya. Akhirnya anak itu pulang ya. Pulang. Apa hikmahnya? Tetap berbuat baik lagi kepada ibu karena ibu itu yang melahirkan kita dan merawat kita dari kecil. Ya, betul sekali. Selanjutnya ada lagi yang menyampaikan pendapatnya? Saya Bu. Ya, Mbak Ira, silakan. Seorang anak yang menegur ibunya karena makan daging karena ibunya mempunyai kolesterol yang tinggi, tetapi dengan nada yang tidak sopan dan membuat ibunya sakit hati. Ya, betul sekali. Tadi ada seorang ibu yang ingin sekali hanya mencicipi daging ya. Karena anaknya tahu kolesterolnya tinggi, ditegurlah si ibu. Cuman cara anak menegurnya itu masih kurang pas, kurang sopan ya. Jadi ibunya merasa sakit hati, kayak dulu ya. Nah, itu tadi yang sudah kita lihat. Jadi setelah melihat video tadi kan bisa kita ambil kesimpulan ya. Ternyata yang namanya hidup itu tidak ada yang tahu ya. Maka selagi kita masih mempunyai orang tua, mempunyai ayah dan ibu, kita harus sangat memanfaatkan waktu dengan baik dengan berbakti kepada beliau ya. Berbakti kepada ayah dan ibu. Jangan sampai ketika mereka sudah tidak ada kita baru menyesalinya. Paham ya? Paham. Nanti kalau sampai rumah jangan lupa dipeluk bapak ibunya ya. Minta maaf tadi kesalahan apa yang sudah kita lakukan, pasti ada ya. Entah tadi dipanggil nggak langsung nyaut atau disuruh beli lombok sebentar. Nah, itu termasuk kesalahan-kesalahan yang kita lakukan pada bapak dan ibu. Materi minggu lalu masih ada yang ingat? Masih. Ya, coba tentang apa kalau masih? Syaja'ah. Syaja'ah itu apa sih? Betul sekali. Syaja'ah adalah keteguhan hati dalam mempertahankan atau membela kebenaran. Contohnya apa? Berani mengakui kesalahan. Kesalahan. Setiap manusia pernah berbuat salah? Pernah. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Itu ya. Sudah paham? Sudah. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Coba. Apa itu jenazah? Orang yang sudah meninggal. Atau kata lainnya mayit ya, si mayit. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kita mempelajari tentang tata cara penyelenggaraan jenazah. Di antaranya ya. Jadi setelah kita belajar nanti kalian diharapkan mampu ya memiliki rasa kepedulian. Peduli ketika tetangga, saudaranya ada yang meninggal ikut membantu merawat jenazah. Jangan ikut menonton saja ya. Selanjutnya ya, ketika ada jenazah apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama apa? Memandikan. Setelah dimandikan, dikapakan? Dikafani. Setelah dikafani, menyolatkan. Setelah menyolatkan, menguburkan. Berarti kewajiban kita terhadap jenazah ada berapa poin? 4. Ya, ada memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolatkan jenazah, yang terakhir menguburkan jenazah. Kita akan mempelajari itu tadi ya. Sebelumnya kita akan melaksanakan pretest dulu ya.
Sekarang HP-nya dikeluarkan dulu. Link saya share di grup, silakan dibuka dan dikerjakan ya. Sudah dikerjakan semuanya? Saya lihat hasilnya dulu ya. Saya kirim di grup, silakan dilihat. Masih ada yang nilainya di bawah KKM ya? Tidak apa-apa karena ini baru pretest, kita belum mempelajarinya, itu sudah sangat bagus ya. Nanti setelah post test diharapkan nilainya sudah naik ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, saya mau bertanya dulu ya. Kira-kira di lingkungan kita, di masyarakat yang pernah kalian jumpai itu ada masalah apa? Coba, ada yang mau menyampaikan? Saya Bu, Ya, silakan Mbak Adita. kalau di desa saya itu ada orang meninggal tapi tidak langsung dimandikan, tapi harus nunggu Pak Mudenya dulu karena belum tahu tata caranya gitu. Berarti rata-rata belum bisa caranya gitu ya? Iya. Tempat saya juga begitu Bu, kalau Ya. orang meninggal nggak langsung dimandikan tapi nunggu Pak Mudin dulu. Oh, karena banyak yang tidak hafal atau mungkin masih belum yakin bisa memandikan ya? Iya. Takut masih ada yang kotor. Iya. Nah, itu ya. Jadi dalam masyarakat itu memandikan jenazah, mengkafani itu ternyata masih belum bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat ya. Tapi kalau ada orang yang meninggal itu rata-rata masih menunggu Pak Mudin ya, atau menunggu sesepuh di desa tersebut untuk merawat jenazah. Padahal itu bisa nggak dilakukan oleh masyarakat? Bisa. Tidak harus menunggu Pak Mudin atau yang sudah biasa memandikan. Nah, itulah pentingnya kita belajar tentang tata cara merawat jenazah. Agar ketika ada yang meninggal itu langsung sat-set ya. Karena yang namanya jenazah itu kan harus disegerakan, harus segera dirawat, jangan didiamkan saja. Lama-lama kalau hanya didiamkan saja nanti kaku nggak? Kaku, kasihan. Nah, itu tadi ya. Ada masalah tadi ya? Nah, kita akan membahasnya dalam tata cara penyelenggaraan jenazah. Ya, sebelum saya sampaikan materi tentang penyelenggaraan jenazah, saya bagi dulu kelompoknya ya. Kelompok 1 sebelah sana ya. Kelompok 2 sini. Kelompok 3. Silakan gabung dulu dengan kelompoknya masing-masing. Sudah bersama kelompoknya masing-masing ya? Sudah. Saya sudah mengirim LKPD di grup WA ya. Ya, buka sebagai bahan diskusi ya. Sebelum diskusi silakan nanti kita lihat video pembelajaran di depan ya. Perhatikan, nanti setelah selesai baru kalian diskusi untuk menjawab soal-soal yang ada di dalam LKPD juga ya. Ya, silakan. Beberapa hal yang harus diperhatikan terhadap kondisi jenazah. Yang pertama, pejamkanlah matanya, kedekatkan tangannya, luruskan kakinya. Yang kedua, mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosanya. Yang wajib sebelum memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah beragama Islam. Yang kedua, didapat ibunya walaupun hanya sedikit. Yang ketiga, kemudian bukanlah mati syahid. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, tempatkan di tempat yang tertutup. Berikut ini video tata cara memandikan jenazah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Bacaan memandikan jenazah secara lengkap berikut ini. Siapkan tempat meletakkan jenazah. Air yang dicampur daun bidara atau sabun, dan air yang dicampur dengan kapur batu. Letakkanlah jenazah di tempat yang disediakan.
dan lipatkan kain kafan tersebut dari sebelah kanan jenazah ke sebelah kiri. Kemudian dari sebelah kiri jenazah ke sebelah kanan. Setelah itu ikatkan tali dengan simpul pada kafan kiri badan jenazah. Untuk mengafani jenazah, gunakan kain putih yang menutup seluruh tubuh jenazah. Sudah ya? Sudah melihat materi yang disampaikan tadi dalam video ya? Sekarang kalian diskusi ya. Kalau nanti sudah, presentasi maju ya. Sebelum presentasi maju nanti kalian mencari informasi dari kelompok sebelahnya dulu, atau namanya play market activity ya. Belanja informasi dari kelompok lain untuk diserap ilmunya ya. Kita mulai dari sekarang. Kelompok 1. Diskusikan, nanti kalau sudah kita akan bertukar informasi ya. Ya, Bu. Mulai dari sekarang. Kelompok 1 gimana? Sudah siap presentasi? Siapa yang akan mewakili? Jadi kan istri meninggal suami ini, istrinya berhak meninggal. Begitu pun sebaliknya. Bangunkan rohnya, bukan jasadnya ya. Jasadnya tetap di situ. Misalnya kayak orang habis operasi, itu terus kayak Yang diskusi sudah? Sekarang saatnya kalian bertukar informasi atau belanja informasi dari kelompok lainnya ya. Ya, silakan dimulai. Keluarga, tanpa adik orang tua, sama bukan loh. Penting satu harus islamin. Penting mahram, sangat jenis. Kalau laki-laki berapa? 5 Kalau perempuan 7 boleh, 5 satu kondisi jenazah. Sudah semuanya? Sudah dapat informasi? Silakan kembali ke tempatnya masing-masing ya, ke kelompoknya ya. Sekarang saatnya presentasi. Yuk, kelompok 1, siapa yang akan mewakili? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai hal yang dilakukan ketika jenazah baru meninggal. Yang pertama, pejamkanlah matanya, sedekapkan tangannya, luruskan kakinya. Yang kedua, mohonkanlah ampun kepada Allah. Dari presentasi saya ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya Bu, Ya. bagaimana jika menemui jenazah yang sudah terlanjur kaku dan tidak bisa ditekuk? Ditekuk. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika ada jenazah yang sudah terlanjur kaku dan tidak bisa ditekuk, bisa diurut dengan minyak kelapa atau juga bisa dengan cuka. Oh ya. Ada pertanyaan lagi? Ada.
Saya mau tanya, bagaimana cara merawat jenazah yang mati dalam keadaan syahid? Silakan Mbak Afifah. Untuk merawat jenazah yang meninggal dalam kondisi mati syahid itu langsung dikubur beserta pakaian yang dikenakan saat perang. Sudah jelas Mbak? Sudah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya presentasi dari kelompok 2 tentang tata cara memandikan jenazah. Jika jenazah laki-laki yang masih ada hubungan keluarga seperti kakak, adik, orang tua atau kakek. Yang kedua, istri. Yang ketiga, laki-laki lain yang tidak ada hubungan kekerabatan. Apakah ada pertanyaan? Siapa yang bertanya? Silakan. Bagaimana jika ada korban kecelakaan pesawat yang ditemukan hanya potongan bagian tubuh kecil, apakah tetap dimandikan? Akan dijawab Mbak Yusi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Iya, tetap dimandikan walaupun hanya ditemukan beberapa potongan tubuh saja. Sudah paham? Apakah menjawab? Ya, sudah. Ada yang bertanya lagi? Ya, silakan. Apakah boleh wanita yang sudah haid untuk memandikan jenazah? Ya, silakan dijawab Mbak Yusi. Kalau menurut saya boleh. Apakah menjawab? Ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Ada yang tanya lagi? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Nurjana, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang mengkafani jenazah. 1. Untuk jenazah perempuan, susun kain kafan yang sudah dipotong sebanyak 5 lembar. 6. Pakaikan baju kurung. 7. Dandani rambutnya. 10. Ikat dengan tali pengikat. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Nira. Untuk tali yang digunakan itu jumlahnya berapa? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jumlah tali yang digunakan sebanyak 5 atau 7, yang penting ganjil dan sesuai dengan kebutuhan senayan. Ada yang bertanya lagi? Ya. Apakah kain kafan harus berwarna putih? Ya, pertanyaan yang bagus. Apakah kain kafan harus putih atau boleh dengan warna lain? Silakan dijawab. Kain kafan tidak harus berwarna putih ketika dalam keadaan mendesak, tetapi atas anjuran Nabi Muhammad SAW dianjurkan untuk warna putih. Ya, sudah jelas? Sudah. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah presentasi semuanya ya? Sudah. Semuanya sudah presentasi dengan baik ya. Sekarang silakan kembali ke tempatnya masing-masing dulu sebelum saya menyampaikan kesimpulannya ya. Sudah kembali ke tempat masing-masing? Sudah. Di sini saya akan memberikan sebuah kesimpulan ya tentang pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan sama teman-teman ya. Tadi pertanyaan tentang bagaimana jika mayatnya terlanjur kaku, apakah bisa dilemaskan kembali? Bisa diurut-urut dengan pakai minyak kelapa dan juga cuka ya, pelan-pelan, nanti lama-lama mayatnya bisa lurus sambil berdoa ya, sambil berzikir agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tanya juga bagaimana jika kain kafannya itu delala adanya tidak warna putih, apakah boleh? Boleh. Ya, boleh sekali apabila dalam keadaan darurat hanya ada kain pembungkus selain warna
putih. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kain kafannya itu kalau bisa warnanya putih. Tetapi jika mendesak dan sangat darurat tidak ada, baru boleh memakai selain warna putih. Seperti itu ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Nah, maka selagi kita masih diberikan usia, selagi kita masih bisa bernapas ya, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Gunakan waktu sebelum waktu itu hilang. Kalau waktu sudah hilang bisa nggak kembali? Tidak. Misalnya sekarang hari Kamis, bisakah kita kembali ke hari Rabu tanggal 11? Tidak bisa. Misal kalian tadi, saya kemarin lupa tidak sholat zuhur sama asar. Bisa nggak saya kembali ke hari Rabu? Bisa nggak? Tidak bisa. Waktu yang sudah berlalu tidak akan bisa diputar kembali. Ya. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang memandikan jenazah dan juga mengkafani jenazah. Nanti ya diharapkan setelah mempelajari ini ya, sudah bisa ya. Kalau ada tetangga atau saudara yang meninggal, kalian harus bisa ikut andil ya, ikut dalam memandikan, ikut dalam mengkafani jenazah. Kalau orang baru meninggal berarti bisa meninggalnya matanya masih terbuka, diapakan? Ya, dipejamkan dengan berdoa agar mayat itu bisa menutup matanya dengan baik atau bisa sempurna ya. Nah, dulu ketika kalian lihat mayat takut ya, masih takut gak sekarang? Sedikit. Ya. Takut itu ada karena belum terbiasa. Makanya ya, kita biasakan dari hal kecil. Kita biasakan melihat dulu. Melihat, kan kalau melihat masih takut ya. Besok melihat dulu kalau belum berani megang. Setelah melihat kalau besok ada yang meninggal lagi, memegang dulu. Ditemok sih. Oh ini ya. Ketika kita memegang orang yang hidup sama orang yang mati beda kak? Beda. Bedanya apa? Dingin. Nah, dingin. Sudah pernah memegang Mbak Dita? Belum. Belum. Kok tahu kalau dingin? Cerita ya. Besok coba dipraktekkan. Kamu pegang yang hidup sama yang mati, meninggal. Pasti berbeda. Yang masih hidup hangat, yang sudah meninggal dingin atau anyep. Gitu ya, siap? Jangan sampai kalau kita nanti nggak ada, nenek sing gemuk piye. Ayo. Kalau kita nggak ada yang ikut menyolatkan, sedih nggak? Sedih. Oh ada ya jenazah sampai orang tidak mau menyolatkan, ini berarti kan ketika dia hidup dia pernah menyolatkan jenazah nggak? Tidak. Nah itu dia. Apa yang kita tanam akan kita tuai. Tuh. Jadi ketika kita ingin kita nanti nggak ada banyak yang menyolatkan, banyak yang melayat. Nah makanya kita juga harus mau ikut menyolatkan dan merawat jenazah. Sudah paham semuanya? Ya, coba sekarang salah satu menyampaikan refleksi dari kegiatan hari ini. Siapa yang akan menyampaikan? Saya. Ya, Bu. Ya, silakan Mbak Amifah. Dari pelajaran hari ini kita bisa mengetahui tentang tata cara penyelenggaraan jenazah dan juga kita juga bisa mengetahui jika ada orang yang meninggal harus disegerakan, tidak harus menunggu Pak Mudin terlebih dahulu. Ya, betul sekali. Kasih aplaus buat Mbak Amifah. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan melaksanakan post test terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Silakan dibuka HP-nya masing-masing. Kita akan melaksanakan post test. Link sudah saya kirim di grup. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Belum. Dikit lagi. Sudah semua ya? Sudah. Bagaimana hasilnya lebih baik dari Pritas tadi? Iya. Alhamdulillah.
tugas dulu ya. Tugas kelompok sesuai kelompoknya tadi ya. Tugasnya apa coba? Kita kan di sini ada lab agama ya. Ada manekin untuk praktek ya. Silakan nanti praktek membuat video memandikan dan mengkafani jenazah ya. Secara bergantian alat peraganya ada di lab agama ya. Silakan diatur sendiri mau praktek kapan dan hasilnya dikirim lewat Google Drive saya ya. Ya, Bu. Siap? Siap. Maksimal minggu depan ketika pertemuan berikutnya harus sudah mengerjakan semuanya ya. Ya, Bu. Bagus sekali. Nah, saya akan menyampaikan materi berikutnya. Tadi kita sudah membahas tentang memandikan dan mengkafani. Setelah itu berarti minggu depan kita akan belajar apa? Menyolatkan dan menguburkan. Menyolatkan dan menguburkan jenazah. Berarti minggu depan kita akan belajar materi itu, menyolatkan dan menguburkan jenazah. Sekarang sebelum kita tutup, kalian cek dulu ya. Silakan dirapikan dulu sebelum kita berdoa ya. Sudah semuanya? Sudah. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih. Kita berjumpa lagi minggu depan ya. Nanti hati-hati di jalan ya. Ya, Bu. Terima kasih, ditutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.